Nabi Isa alaihissalam merupakan satu dari 5 nabi dan rasul yang berpredikat ulul azmi atau nabi yang diberikan keistimewaan dengan keteguhan hati yang luar biasa dalam mengemban risalah Allah karena kebebalan umatnya. Nabi Isa alaihissalam juga diberikan mukjizat luar biasa, yakni bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah, bisa menyembuhkan orang buta, dan mampu berbicara saat masih bayi. Namun bukti-bukti kenabian dan hujah kuat berupa kitab Injil yang diberikan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam belum menyadarkan kaum Bani Israel. Mereka tetap mendustakannya dan terus mengganggu dakwah Nabi Isa hingga mengusirnya dari tempat kelahirannya. Puncaknya, orang-orang Yahudi melakukan makar dengan merencanakan untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Peristiwa itu diabadikan dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka." Sesungguhnya, orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 157-159. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, orang-orang Yahudi itu masih belum puas dengan ulahnya yang terus mengganggu Nabi Isa. Akhirnya mereka datang kepada Raja Damasik atau Damaskus di masa itu. Raja Damasik adalah seorang musyrik penyembah bintang. Para pemeluk agamanya dikenal dengan sebutan pemeluk agama Yunani. Akhirnya mereka, orang-orang Yahudi itu tiba kepada raja tersebut lalu melaporkan laporan palsu kepadanya bahwa di Baitul Maqdis terdapat seorang lelaki yang menghasut halayak ramai, menyesatkan mereka, dan menganjurkan mereka agar memberontak kepada raja. Mendengar laporan tersebut, si raja murka. Lalu ia mengirimkan instruksi kepada gubernurnya yang ada di Baitul Maqdis, memerintahkannya agar menangkap lelaki yang dimaksud, lalu menyalibnya dan kepalanya diikat dengan duri agar tidak mengganggu orang-orang lagi. Ketika surat raja itu sampai kepada si gubernur, dia segera melaksanakan perintah itu. Lalu ia berangkat bersama segolongan orang-orang Yahudi menuju ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat Nabi Isa alaihissalam bersama sejumlah sahabatnya. Jumlah mereka kurang lebih ada 12. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ketika Allah hendak mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, maka Nabi Isa keluar untuk menemui para sahabatnya dari kalangan Hawariyin yang jumlahnya ada 12 orang. Yang dimaksud ialah Isa keluar dari mata air yang ada dalam rumah tersebut, sedangkan kepalanya masih meneteskan air. Lalu ia berkata, "Sesungguhnya di antara kalian ada orang yang kafir kepadaku sebanyak 12 kali sesudah ia beriman kepadaku." Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa Isa berkata pula, "Siapakah di antara kalian yang mau dijadikan sebagai orang yang serupa denganku, lalu ia akan dibunuh sebagai gantiku, maka kelak dia akan bersamaku dalam satu tingkatan di surga nanti." Tiba-tiba, seorang yang paling muda usianya di antara yang mereka segera berdiri. Ia adalah Yudas Iskariot. Lalu ia berkata, "Aku bersedia." Tetapi Nabi Isa memandang pemuda itu masih terlalu hijau untuk melakukannya. Maka ia mengulangi permintaannya sebanyak 2 kali atau 3 kali. Tetapi setiap kali ia mengulangi perkataannya, tiada seorang pun yang berani maju kecuali pemuda itu. Akhirnya Nabi Isa berkata, "Kalau memang demikian, jadilah kamu seperti diriku." Maka Allah menjadikannya mirip seperti Nabi Isa alaihissalam hingga seakan-akan dia memang Nabi Isa sendiri. Lalu terbukalah salah satu bagian dari atap rumah itu dan Nabi Isa tertimpa rasa kantuk yang sangat hingga tertidur. Lalu ia diangkat ke langit dalam keadaan demikian. Seperti yang tertuang dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, "Ingatlah ketika Allah berfirman, 'Hai Isa, sesungguhnya aku akan menidurkanmu dan mengangkatmu kepadaku.'" Quran Surat Ali Imran ayat 155. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa setelah pengangkatan Nabi Isa ke langit, para sahabat Nabi Isa pun keluar rumah. Orang-orang Yahudi yang memburunya datang dan langsung menangkap orang yang serupa dengan Isa itu. Lalu mereka membunuh dan menyalibnya. Maka sebagian dari mereka kafir kepada Isa sebanyak 12 kali sesudah ia beriman kepadanya, dan mereka terpecah belah menjadi 3 golongan. Suatu golongan dari mereka mengatakan, "Dahulu Allah berada di antara kita, kemudian naik ke langit."
Mereka yang berkeyakinan demikian adalah golongan Yakubiyah. Segolongan lainnya mengatakan, dahulu anak Allah ada bersama kami selama yang dikehendakinya, kemudian Allah mengangkatnya kepadanya. Mereka yang berkeyakinan demikian dari golongan Nasturiyah. Kemudian segolongan lain mengatakan, dahulu hamba Allah dan utusan Allah ada bersama kami selama masa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian Allah mengangkat dia kepadanya. Mereka yang berkeyakinan demikian adalah orang-orang Muslim. Kemudian dua golongan yang kafir itu memerangi golongan yang Muslim dan membunuhnya, maka Islam dalam keadaan terpendam hingga Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Lalu kapan Nabi Isa akan diwafatkan? Bukankah semua yang bernyawa akan mati? Benar, semua makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam firman-Nya. Semua jiwa pasti akan merasakan kematian. Kalian akan dipenuhi ganjarannya hanya pada hari kiamat. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Nabi Isa alaihissalam tidak dikecualikan dari ayat ini. Beliau juga akan meninggal sebagaimana umumnya manusia. Hanya saja tidak sekarang, tapi di akhir zaman, setelah Allah turunkan kembali beliau dengan membawa misi membunuh Dajjal, orang kafir, dan memenuhi bumi dengan keadilan bersama kaum muslimin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda menceritakan tugas Isa di akhir zaman. Beliau menyatakan, beliau tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian Allah wafatkan dan disolati kaum muslimin. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Dalam ayat yang lain, Allah SWT juga berfirman, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 159. Al-Hasan mengatakan, makna yang dimaksud ialah sebelum kematian Isa. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan kelak dia akan menurunkannya sebelum hari kiamat untuk menempati suatu kedudukan di mana semua orang yang bertakwa dan semua orang yang durhaka beriman kepadanya. Ibnu Zaid mengatakan bahwa ketika Isa bin Maryam turun lagi ke bumi, ia akan membunuh Dajjal, lalu tidak akan tersisa lagi seorang pun Yahudi kecuali akan beriman kepadanya. Semoga cerita-cerita ini bisa memberikan kita pelajaran dan inspirasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari ya. Jangan lupa untuk terus berbuat baik dan mengikuti jejak para nabi yang penuh dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Selebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah, dan mohon maaf bila ada kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Sampai jumpa di video dan kisah menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.